Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang seni teater. Nah, di sini saya akan menemani kalian untuk pembelajaran ini. Nama saya Rizky Raditya dari SMP Negeri 1 Bareng. Untuk awal, kita harus mengenal apa yang namanya teater. Teater dibagi menjadi dua, yaitu teater dalam arti sempit dan teater dalam arti luas. Untuk teater dalam arti sempit yaitu segala tontonan yang dipertunjukkan di depan banyak orang, contohnya wayang orang, ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Untuk teater dalam arti luas yaitu drama atau kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas, disaksikan oleh banyak orang dan didasarkan pada naskah yang tertulis. Nah, untuk di Jombang ini ada seni pertunjukan yang sangat menarik. Nah, apa itu? Ya, besutan. Besutan ini diambil dari nama tokoh fiktif karya Pak Santik, yaitu besut. Makna kata besut ini berarti beto atau pembawa berita. Pengertian besut berikutnya adalah bebet yang bermaksud. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia, lilitan kain yang memiliki maksud. Nah, sejarah besut. Kesenian ini diduga muncul pada tahun 1907. Kesenian ini dulu belum disebut besut, namun disebut lerok. Pelakunya adalah pria berasal dari desa Pelandi Jombang yang bernama Pak Santik. Pada tahun 1908, pelaku seni besutan Pak Santik melawak dengan format monolog. Nah, sedangkan pada masa penjajahan, besutan ini merupakan media yang digunakan untuk mengkritisi penguasa atau penjajah waktu itu. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh besut. Yang pertama besut, Rusmini, Mangondo, dan Sumo Gambar. Berikut adalah cuplikan video penggambaran dari tokoh-tokoh besutan. Apa aku kurang gagah, Dek Rusmini? Apa kurang ganteng? Ya jelas no. Jelas. Gagah nyaut, masih ganteng no. Gak doyan gawe. Aku adalah gambare Somo. Aduh, kuali kalau sopo, Dek. Saya bener apa, Dek? Aku adalah Somo Gambar. Aku adalah Somo Gambar. Jamino gantengnya aku yang ini, Dek. Gak Somo. Ya, Dek. Kacaipun koyo-koyo lho mangkring njur gak pirang dino sih gak ketemu barek Jamino. Aduh, tak endo, Dek. Nah, itu tadi video tentang besutan. Materi berikutnya adalah besut. Nah, dalam melakukan besut, besut seringkali digambarkan sebagai pria sederhana dengan dandanan yang tidak terlalu neko-neko. Karena seniman senior ini memerankan Rusmini semasa hidupnya menyebutkan bahwa pakaian besut sangat khas dengan ornamen yang sederhana. Pakemnya memang besut itu pakai topi merah dan ada kuncirannya, kunciran warna putih, tidak memakai baju, bawahannya bebetan kain putih dan memakai lawi atau sejenis selendang berwarna merah. Simbol-simbol ini melambangkan keberanian dari besut. Topi merah yang dipakai bebet putih adalah simbol ketulusan. Dan kesan tidak memakai baju menunjukkan jiwanya yang sederhana dan tidak neko-neko. Kita lanjut ke Rusmini. Rusmini ini adalah istri dari besut. Nah, istri dari besut ini yang selalu mendukung besut walaupun banyak cobaan yang datang menerpa. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Sumo Gambar. Sumo Gambar ini adalah orang kaya di desa tempat besut tinggal.
Dia ini mempunyai ambisi tinggi terhadap hal apapun, termasuk ingin merebut Rusmini dari Besut dengan segala cara. Tokoh berikutnya merupakan tokoh pembantu dari Sumogambar, yaitu Mangondo. Mangondo ini merupakan paman dari Rusmini, mempunyai sifat yang pelin-pelan. Jadi dia mendukung orang yang bisa menguntungkan dirinya. Pertunjukan Besut pada periode awal itu memasuki arena di tengah pentas menggunakan obor yang belum dinyalakan. Setelah gending kalongan berbunyi, keluar seseorang menyalakan obor. Besutan keluar dengan mata terpejam dan mulutnya tersumbat dengan tembakau atau bahasa Jawanya susur. Nah, berjalan dengan ngesot atau berjalan dengan duduk kedua tangan sebagai penyangga. Gending kalongan masuk irama 2, tanda Besut mulai menari. Tarian selesai, iringan berhenti, lalu obor dimatikan. Besut mulai membuka mata perlahan-lahan dan kemudian penyumbat mulutnya dibuang. Dilanjutkan hidung bersaut-sautan dengan pengrawit. Hidungan selesai, dialog dengan Paman Gondo, Rusmini sesuai dengan cerita. Periode awal Besutan selalu menggunakan cerita yang tetap, yaitu masalah Besut mencari pekerjaan ke Surabaya. Setelah cerita diwujudkan lewat dialog selesai, berarti selesai pula rangkaian pertunjukan Besutan. Perkembangan Besutan yang menjadi pelaku Besut dianggap sebagai pemimpin. Tokoh ini disebut sebagai Lero karena bedaknya yang putih, tebal, tidak rata. Sama seperti Lorek. Pendapat ini diperkuat oleh Henrikus Supriyatno yang mengungkapkan kata Lero itu dari kata lorek. Kemudian Besut lebih lanjut seperti ludruk. Ludruk yang dimasukkan kata Lero dari kata lorek itu merupakan teater yang berkembang saat ini dengan sebutan tokoh yang dalam pertunjukannya disebut Besutan. Perkembangan selanjutnya tidak lagi mengisahkan Besut, Rusmini, Mangondo, tetapi menampilkan tokoh lain. Tokoh lain semakin menarik, disukai masyarakat, menimbulkan cerita Besutan hilang sama sekali karena gerakan Besut yang kepalanya gila-geluh dan kaki kanannya dihentakkan atau digedruk, maka muncul istilah ludruk. Kini ludruk berkembang pesat, akhirnya istilah ludruk bukan sebagai salah satu tokoh, tapi merupakan bentuk teater rakyat yang berkembang di daerah Jawa Timur. Besutan pada periode sasi 1972 sampai dengan 1991 merupakan periode yang kembali ke bentuk awal dari Besutan. Tidak ada ngremo dan tambahan cerita yang menyimpang dari Besutan. Lawaan tetap ada karena merupakan bagian dari serangkaian Besut yang diwujudkan lewat dialog. Juga gerakan Besut yang bertipe gejul secara rinci teruraikan sebagai berikut. Gending kalongan atau dalam bahasa Jawa seperti itu. Besut memasuki arena pertunjukan tidak lagi dengan duduk, tetapi berjalan maju mengikuti pembawa obor. Mulutnya tersumbat susur, kedua matanya terpejam, langkahnya sesuai dengan pemukul gamelan, dan pada hitungan ketiga, gong terakhir obor dilemparkan sekaligus susur yang ada di mulutnya disemburkan. Dilanjut gerakan tari gejuk menuju ke tengah arena. Sampai di tengah duduk sila sembahan. Sembahan selesai lalu berdiri, dilanjutkan menari dengan ragam yang tersusun. Tanpa gending, selesai menari, mata Besut mulai dibuka. Kain putih diturunkan dengan tujuan memperlihatkan dada dan mulai bersuara. Pengerawit mulai memukul nada-nada tertentu dengan tujuan Besut dapat menyesuaikan suaranya dengan nada yang ada dalam gamelan. Setelah tahu nadanya, dilanjutkan dengan kidungan pembuka saling menyaut Besut dan pengerawit dan kidungan pos sebagai akan dimulainya gending jula-juli. Tadi adalah bentuk video contoh dari gerakan Besut. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.